Yang bertanggung jawab untuk kesenian sastra sebetulnya manusia ini. Pak Masuri, langsung saya perkenalkan sekalian. Ini Komite Sastra Dewan Kesenian Jawa Timur. Selain dari Balai Bahasa Jawa Timur. Perlu Bapak Ibu catat, kalau Balai Bahasa Jawa Timur itu sifatnya pembinaan. Kalau Dewan Kesenian Jawa Timur namanya penghinaan. Nah, karena sastra yang di situ pasti tidak dibina, tapi langsung dinilai ini sastra seni atau literasi. Pembinaan itu literasi, perlu dibina supaya menjadi sastra. Saya adalah korban penghinaan dari Pak Masuri, ya, karena saya aktif di literasi. Bapak Ibu Guru Bojonegoro, saya terbitkan bukunya. Lalu saya diadili seniman Bojonegoro. Yonatan, Anda pelacur, cur gitu ya, karena Anda membawa sastra ke dunia literasi yang semuanya tidak terseleksi dengan bagus, Anda terbitkan. Wah, tidak hanya saya yang dihina oleh Dewan Kesenian, tetapi juga Asrisal Nur, Jakarta sana, menyelenggarakan lomba puisi untuk guru-guru seluruh Indonesia. Tuh dia dihina oleh seniman-seniman itu. Anda pelacur. Wah, hebat saya. Terus saya menulis sanggahan. Tulisannya Mas Suri juga. Tulisannya Mas Suri juga. Mas Suri mengatakan terjadi kerancuan berpikir para pelaku bahwa literasi disamakan dengan sastra. Wah, lantas saya menulis karena tulisan harus dijawab dengan tulisan. Saksinya Gampang Prawoto. Melayu. Dikotomi sastra dan literasi. Saya tulis di Jawa Pos. Wah, siapa yang membuat itu berbeda? Yang sama sastra dan literasi, berpikir sama itu lu siapa? Anda ini seniman berdiri di puncak Gunung Gading, Menara Gading. Sastra seni harus steril dari semua perlakuan yang awam. Anda baca Jawa Pos 2 minggu yang lalu. Jawa Pos mana? Jawa Pos Pusat, Nusantara, Nasional, bukan Radar Bojonegoro yang hadiahnya kaos. Ini hadiahnya uang sungguhan Jawa Pos. Ya Pak ya? Ya, saujana, kolom saujana yang biasanya dijajah oleh sastrawan AS Laksana dari Salihara. Oke, ini sebelum Pak Masuri ngomong ya Pak ya, saya ceritakan ya Pak ya. Nah, dulu, silakan. Oh ya, ini bagus. Ini bonek hijau. Nah, saya memang dominasi hijau sama merah, tapi ini merah putih. Ya, daerah saya dominasi hijau merah. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terhormat, yang saya kasih dengan sepenuh hati, akhirnya ku cerahkan seluruhnya bahwa kalau Pak Masuri tidak pernah belajar literasi, bagaimana Pak Masuri bisa menulis sastra bagus? Literasi itu sistemnya bagus, semuanya dibikin massal. Di sekolah-sekolah mulai tidak bisa menulis menjadi bisa menulis. Itu kehebatan literasi. Baru 5 tahunan belakangan ini muncul gerakan itu. Ya, bersyukur ada gerakan literasi. Pak Masuri dulu tidak mengenal gerakan literasi, tapi gerakan individu sastra. Tapi sama-sama prinsipnya, mulai tidak bisa menulis menjadi bisa menulis. Ya, jadi apa salahnya dengan literasi? Pintu masuk untuk bisa membuat sastra yang sesungguhnya. Makanya semua orang bisa menulis, walaupun semua tidak bisa menjadi, belum tentu menjadi penulis. Anak SD, SMP, SMA, saya terbitkan bukunya, kami terbitkan, bekerja sama pelatihan di mana-mana, mereka menulis seluruhnya, walaupun ternyata kesimpulannya, tulisannya masih berupa pengalaman di sekolah. SMA 2, ada Bapak Ibu Guru di sini, saya terbitkan. SMP 1, Bojonegoro, SMP Borno, terbitkan seluruhnya. Siap. Literasi itu tersistem, komunal, komunitas, dan itu bisa berjalan karena justru
kita membuka peluang bahwa sastra tidak hanya dimiliki oleh kaum sarjana sastra yang hebat dan orang-orang yang mengaku berdarah-darah sastra. Maka cermin dari ini, pertarungan di Bojonegoro ada sastra yang bergeliat dan bukan sunyi senyap seperti ditulis Pak Mashuri. Ada, saudara. Ada, saudara. Kita harus tahu